Persib kalau nggak salah punya 9 pemain yang bakal balik ya Mas Iya, Idam ya? iya. Dari masa peminjaman kan ada Febri Haryadi, terus juga ada Hamrah ya kan, Hehan Nusa bersaudara lah, terus Rezaldi juga dan ada Hamrah. Rezaldi, Hamrah, terus juga Febri, terus ada Hen-Hen. Dimas Derajat juga. Nah ini tentunya kan makin membuat padat skuad Persib Bandung dalam musim baru ya. Ini melihat situasi ini kira-kira siapa nih pemain yang cocok dengan skema permainan Igor Tolis di Persib Bandung? Kita dengar ada Orat Mahmud. Ya kan, yang sudah habis kontraknya di Dender, Dender, bisa betul. jadi ke Persib gitu. Atau yang sekarang lagi rame untuk posisi striker oleh Romani. Ya kan? Ya. Ya saya lihat sih kalau suatu tim punya striker seperti Ole Rummenigge secara teknikal, ini mah tim mau main dengan format gaya apapun bisa. Satu-satunya yang buat Ole Rummenigge ini struggling adalah ketika menghadapi liga yang intensitasnya tinggi dan tidak teratur gitu. Persib udah deal nih sama wingernya dari ex FK Sarajevo Iya, tuh, iya, dia namanya Luka Menalo. Dia di musim lalu mencetak 7 gol dan 3 assist dari 47 pertandingan. Kita tahu kan di musim lalu di posisi winger kiri itu Persib Bandung biasa ngandalin kadang Berginho, kadang Beckham, kadang Barros kan. Nah ini dengan muncul nama Menalo nih, yang pemain yang ternyata sudah memegang 16 caps di timnas Bosnia. Persib Bandung ditinggal Federico Barba jelang musim 2026-2027. Kira-kira siapakah pengganti bek asal Italia ini? Nah, hari ini di Podcast Locker Room, gue Ramdhani Bur sudah mendatangkan 2 pandit kenamaan di tanah air nih. Yang pertama ada pengamat sepak bola yang sangat dicintai oleh fans Sintayong. Sosok itu adalah Bung Akmal Marhali. Oke, makasih Bur. Pokoknya ST. Pokoknya selalu ST, tetap betul. yakin. Jadi bukan Sintayong ya, jadi selalu tetap yakin. Kalau dunia berarti megang Jerman nih Bang? Jagoin sih tahun ini saya pengen Jepang. Biar Jepang, ya? Jepang itu jadi Jepang cahaya Asia, Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia. Cocok nih berarti. Kita lihat Tapi tim apakah favorit Jerman. Jerman ya. Oke, kita lihat apakah Jerman atau Jepang nih yang akan melaju jauh di Piala Dunia 2026. Selain Bung Akmal Marhali, gue juga sudah mendatangkan satu pengamatnya lagi sibuk-sibuknya nih. Karena hampir tiap malam selalu ada untuk menemani teman-teman untuk menyaksikan laga-laga Piala Dunia 2026. Sosok itu adalah Bung Ibam Hariri. Halo. Gimana kabarnya Mas Ibam? Baik Mas Bur. Baik Mas Ibam ya. Bang Akmal. Siap. No aing Sehat lah terus ya pokoknya. abang-abangan kita nih Bang. Kalau sama Ibam no aing. Nah, harus. Nah, karena udah nuaik makanya kita bahas Persib nih ya. Iya. Ini hari ini kita tahu kan Persib Bandung tengah bersiap jelang memasuki musim baru ya Mas Ibam, Bang Akmal. Bocoran-bocoran yang ada yang gue dapat katanya kabarnya Persib akan TC di luar negeri. Cuma kan sampai sejauh ini belum tahu nih Persib akan TC-nya di negara mana. Kalau merujuk ke musim lalu kita tahu Persib TC-nya di Thailand dan hasilnya tuh optimal banget. Akhirnya Persib bisa juara Super League dan juga lolos ke 16 besar ACL 2 sebagai juara grup. Nah untuk musim ini kira-kira lokasi apa atau negara yang tepat nih bagi Persib Bandung untuk memulai musim 2026-2027? Ya kayaknya kalau luar negeri ini udah jadi barrier minimum ya bagi tim yang mau berlaga di Asia gitu. Kebetulan kan Persib juga bakal bermain berarti minimal di 4 kompetisi kan, termasuk di ASEAN Club Championship. Artinya memang sudah tidak bisa lagi menurunkan standar yang musim lalu sudah terbukti berhasil karena dari apa yang sudah terlihat juga nggak cuma segi teknis, ternyata non teknisnya juga sangat bermanfaat bagi teman-teman yang ada di klub Persib ini. Nggak cuma taktikal, nggak cuma misal ada banyak lawan yang berkualitas yang pernah uji coba sama Persib, tapi juga dari sisi sporting, staff itu benar-benar belajar banyak. Termasuk finansial tuh sudah bisa mengukur pada akhirnya budgetnya berapa sih kalau misal 1 kali perjalanan tandang ke luar negeri gitu. Jadi gua rasa sangat baik untuk membuat Persib juga kembali TC di luar negeri karena gue tuh mendukung Persib dari zaman ya Persib masih belum terlalu sehebat sekarang secara permainan ya. Kalau Persib tetap hebat, cuman permainannya kan sempat ini ya. Dulu tuh Persib ketika TC di bisa katakanlah Pangandaran, ke Subang, ke Sumedang, itu tuh kurang optimal secara secara hasil di liga. Mungkin juga dulu kebutuhannya nggak banyak karena Persib nggak main di Asia juga. Tapi pada akhirnya emang secara persiapan tim nggak terlalu tergambar karena ketika Persib berlaga di TC di Indonesia,
pasti lawan-lawannya adalah lawan yang juga dari Indonesia. Betul. Persib pernah uji coba sama Benfica, Bang, Iya, tapi iya. Benfica Karawang. Ya kan? jadi maksudnya nggak terlalu terukur lah gitu kan. Atau lawan PSGC Ciamis gitu kan. Menurut gua nggak terlalu terukur. Mungkin beberapa musim terakhir di Liga 1 mulai uji coba lawan Bali, lawan Dewa. Cuman kan secara gambaran kompleksitasnya itu nggak sekompleks kalau kita ngelawan tim luar negeri gitu. Tuh, makanya sih kalau gua harap kalau nggak Thailand lagi, karena ternyata Thailand tuh cocok kenapa buat TSC karena kotanya kan gede banget tuh. Thailand tuh 3 kalinya Jakarta ya secara luasnya aja. Dan mereka tuh punya 15 sampai 20 tim yang siap untuk beruji coba dengan Persib di Greater Bangkoknya itu. Baik di Thai League 1, Thai League 2. Jadi banyak pilihan sebenarnya. Nggak cuma kalau tahun lalu kan uji coba lawan salah satunya Ratchaburi. Benar. Masih ada banyak tim-tim di sana, ada Muangthong, ada juga Port FC sendiri Bangkok, gitu kan. kan. Bahkan ada Bangkok nih, ada Bangkok United, ada Bangkok yang Thai yang League lain, 2-nya iya. gitu, yang Liga 2-nya. Kalau selain Bangkok mungkin untuk mengantisipasi mungkin ya kemungkinan PSI bakal ketemu misal tim Jepang atau tim Vietnam di ACL2 ya mungkin Vietnam. Khususnya Vietnam ke area utara, Hanoi dan lain-lain karena secara cuaca pasti lebih dingin gitu. Itu tuh kayaknya bakal jadi pertimbangan yang bagus kalau Persib mau ngeraba-raba gimana sih cara adaptasi dengan suhu dan temperatur negara yang berbeda gitu. Kalau Sherlock dikit gitu kan. Kemarin kodenya kan Persib sempat jelang musim itu uji coba dengan klub Australia. Iya, Ya, benar. Western kan. Ya. Betul. Ya bukan mustahil sekarang TC-nya justru ke sana. Ke Australia. Selain tentunya tadi Thailand banyak lawan-lawannya, Australia juga salah satu pilihan yang mungkin bisa diambil Persib bagian dari yang saya tahu gitu kan ketika Western datang ke sini tahun berikutnya Giran Persib yang datang ke sana seperti itu. Ini bocoran dikit aja gitu kan. Satu udah pasti kalau Yang kedua soal Berba ini menarik nih. Berba akan pergi tapi Persib sudah punya pengalaman kehilangan back-back tangguhnya kan. Yang misalnya awal sebelumnya Alberto Rodriguez. Ya kan? Kehilangan Alberto Rodriguez sempat membuat panik karena Nick Kuiper tidak ada pendampingnya. Tapi akhirnya datang Gustavo Pranca. Hasilnya luar biasa. Nah kemudian Gustavo Pranca lepas, Persib juga sempat yang apakah pertahanan Persib akan sukses lagi? Ternyata tiba-tiba datang Berba dan sukses lagi. Dan yang menarik pemain-pemain Italia di Persib ini nggak bertahan ya. Sebelumnya Stefano Beltrame habis juara langsung pergi. Bahkan dia lebih memilih untuk tidak bermain dalam satu musim sampai akhirnya main lagi di Serie D Italia gitu kan. Bukan mustahil Berba juga akan mendapatkan situasi yang sama walaupun ini mungkin perbedaan iklim ya. Iklim dan juga ekosistem sepak bolanya yang membuat mereka tidak begitu nyaman tinggal di Indonesia gitu. Sama halnya dulu kan banyak pemain kita juga main di luar negeri di Italia, kemudian di kayak Kurniawan, kemudian kayak Bima Sakti di Swedia. Pada akhirnya homesick karena mungkin kultur budaya yang berbeda yang membuat tidak betah keluarga mereka gitu. Padahal kalau mau bicara Italia sama Bandung gitu dinginnya hampir sama. Sama. Iya betul. Warna kaosnya hampir sama. Sama-sama juga. Biru. Nah ini kita bicara persiapan tim Bang Akmal, Mas Ibam. Ini kita tahu kan Igor Tolic sebagai pelatih kepala. Betul. Bisa dibilang saat ini nggak punya asisten pelatih utama nih kan karena sebelumnya Bojan Hodak sebagai pelatih kepala kan asisten utamanya nih Igor Tolic ya. Sekarang dengan naiknya Igor Tolic otomatis kalau nggak salah nggak ada asisten pelatih utama nih. Betul. Dan sempat beredar kabar tuh katanya Goran Paulik nih balik lagi ke sebagai asisten pelatih. Kita tahu kan Goran Paulik dulu sempat jadi asisten Bojan Hodak yang masih Bam di musim 2023-2024 saat itu yang masuk di baru pekan-pekan awal musim tersebut lah dan akhirnya kan Goran Paulik membantu kinerja Bojan Hodak saat itu. Nah untuk kans Goran Paulik untuk comeback seperti apa Mas Ibam? Kalau dari pribadi sih setelah beberapa kali ngobrol sama teman-teman jurnalis yang ada di Bandung yang juga sempat beberapa kali berkomunikasi lah sama Goran Paulik, kayaknya kemungkinannya sangat kecil sih karena dalam tanda kutip Goran Paulik ini sudah coba menikmati usia senjanya. Jadi dia udah mulai chill di Kroasia gitu kan dengan pengalaman cukup panjang dan kayaknya sedang membangun membantu sepak bola di daerahnya untuk berkembang gitu. Jadi bagi Boboto kayaknya berharap untuk Goran Paulik balik ini agak kecil lah. Mungkin lebih baik kita fokus dengan apa yang ada dan justru kalau saya pribadi penasaran
ini Igor Teolik bakal nge-hire siapa untuk yang menjadi pendamping di area staf pelatih ya. Karena Mungkin kan Luka Modric. kalau Luka Modric kesini masih main. Masih main, pasti. masih main. Masih main Piala Dunia dia. Kalau staf pelatih mungkin pasti butuh yang lebih teknikal lagi ya. Karena kan itu yang dilakukan oleh Igor Teolik ketika menjadi asisten Bojan. Sebenarnya day by day yang mikro manajemen taktikal itu sebenarnya Igor Teolik yang ngurus. Makronya baru Bojan Hodak. Nah, ini pasti ada pergeseran tanggung jawab. Artinya siapa yang di-hire untuk jadi staff juga ini penting banget. Ditambah mungkin satu lagi penggantinya Miro ya sebagai pelatih fisik. Oh iya, betul. Sebenarnya masih ada Coach Yaya di tim. Coach Yaya pun berpengalaman, bahkan ini bisa dikatakan staff pelatih abadi di Persib karena sudah ada sejak era Indra Thohir gitu kan. Tapi lagi-lagi mungkin dengan adanya pembanding ketika Coach Miro ini datang, artinya ada dua sosok yang bisa bergantian mengisi tugas. Kalau kita ingat ketika Igor Teolik itu walaupun asisten tapi di musim lalu beberapa kali dihukum karena akumulasi kartu. Mereka harus ke atas lah, harus ke tribun. Nah, yang bisa mendampingi itu Coach Miro. Kalau enggak Bang Jupe gitu kan. Nah, yang memimpin warming up di samping Coach Yaya. Jadi tukar-tukaran gitu. Otomatis lagi-lagi standar Persib kan minimumnya staf pelatih jumlahnya udah sekian, udah kayak musim lalu, berarti nggak boleh berkurang lagi. Kalau yang keluar 2 di jajaran kepelatihan, maka yang masuk juga minimal harus 2. Maka dalam hal ini mungkin staf pelatih asistennya Igor Teolik dan di area pelatih fisik mungkin itu ya, karena yang lainnya masih aman dan masih lanjut. Jujur penasaran juga karena ini akan berhubungan dengan siapa yang akan direkrut. Mungkin sistemnya tidak akan berubah, tapi taste Bojan Hodak dan taste Igor Teolik pasti ada, nggak akan semuanya mirip gitu, pasti ada beda-bedanya dikit gitu. Jadi tugas Igor Teolik ini berat ya. Ibaratnya Bojan Hodak ini Alex Ferguson di Manchester United gitu kan, yang memberikan banyak gelar untuk Manchester United. Kalau kita lihat Bojan Hodak kan pelatih pertama asing pertama yang hat-trick juara berturut-turut. Pelatih asing pertama di Persib yang sukses itu semua. Bahkan sekarang punya statistika di atas di atas Indra Thohir ya untuk urusan poin yang diraih dan hasil yang diraih. Jadi ada beban sebenarnya secara moral buat Igor Teolik untuk bisa melanjutkan apa yang sudah dibangun, legacy yang sudah dibangun oleh Bojan Hodak, dan ini bukan perkara mudah. Artinya tantangan sekaligus juga ini merupakan tugas yang tidak ringan karena mempertahankan itu lebih sulit dari merebut. Nah, itu yang paling berat. Jangan sampai kemudian Igor Teolik ini seperti halnya Jose Mourinho, seperti halnya pelatih-pelatih pasca Alex Ferguson yang tidak bisa berhasil mempertahankan apa yang sudah diraih oleh Bojan Hodak bersama Persib. Yang kedua, orientasi juga udah sangat tidak lagi Persib itu diharapkan sudah mulai melihat Asia gitu kan. Jangan lagi jago kandang untuk juara. 3 kali juara sudah, sekarang buktikan di Asia. Itu tantangannya. Nah, tantangan ini yang juga akan sangat berat buat Igor Teolik untuk bisa mewujudkan apa yang sudah dicapai. Kalau Bojan Hodak kan kalau kita lihat dia bertahap pertama Persib kembali main lagi di Liga Champions setelah sebelumnya tahun 94-95 kan. Waktu Persib lolos sampai babak 8 besar kalah sama timnya Sintayong waktu itu kan di Lojong. Dan Sintayong cetak gol. Ini penggemar Sintayong jadi tenang aja. Sintayong pernah bobol gawang Persib soalnya. Siliwangi ya. Berarti kalau mau bobol lagi timnya nanti di Siliwangi mainnya. Betul. Nah, nanti bukan mustahil nanti Sintayong juga akan bobol gawang Persib. Sintayong melatih Persija kan. Rivalnya Persib. Nah, artinya tapi lawan tim yang di Siliwangi. Persib udah nggak di Siliwangi sekarang. Jadi Igor Teolik ini punya tugas yang berat, di samping tentunya dia harus juga menyiapkan tim baru ya. Tidak semua tim yang ada saat ini akan bertahan di Persib. Salah satunya Berba. Mungkin yang sebelumnya yang sudah mungkin keluar kan ada beberapa pemain asing juga yang keluar kabarnya. Roman Thank You juga akan dilepas. Leven Kurzawa ini pasti. Leven Kurzawa lepas. Kemudian Sergio Castel kemungkinan dilepas. Artinya akan ada tim baru. Kalau Bojan Hodak kemarin sukses 93% pemain Persib dilepas, tapi Bojan Hodak mampu menjaga performa tim ini. Nah, apakah Igor Teolik bisa melakukan ini semua di tengah tekanan ini? Ada 3 gelar loh yang sudah dipersembahkan oleh Bojan Hodak. Nah, bukan mustahil, ini prediksi saya, bukan mustahil di tengah jalan ketika terjadi turbulensi regenerasi antara Teolik dengan Bojan Hodak, bukan mustahil di tengah jalan Bojan Hodak turun gunung lagi untuk kemudian mengambil alih posisi pelatih Persib gitu kan. Tapi ini kan
sebenarnya jabatan yang dalam tanda kutip ya menurut saya menarik juga gitu, pelatih langsung naik jadi direktur teknik gitu kan, semacam itu untuk kemudian digantikan oleh generasinya. Jadi Bojan Hodak ini ingin menjadi seperti Arrigo Sacchi waktu di AC Milan dan tim nasional Italia yang mampu menciptakan banyak pelatih, atau seperti Pep Guardiola lah, ya kan, yang bisa menciptakan pemain untuk jadi pelatih. Nah, sekarang juga cuma gagal semua. Cuman kalau saya melihatnya ya, Bojan Hodak istilahnya sudah tidak jadi pelatih Persib dan dinaikkan sebagai shareholder. Saya rasa itu tuh tanda kalau secara profesional Persib itu masih tim yang sangat Jawa Barat. Orang Jawa Barat tuh sangat tidak enakan sama orang. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Karena di setiap perpisahan pemain ataupun pelatih dengan Persib itu biasanya selalu ada bahasa-bahasa yang coba untuk diperhalus gitu. Ya, sama Luis Mia keluar alasan-alasan keluarga, ya kan. Pemain dulu Haryono bilangnya undur diri dulu, nanti bakal balik lagi. Enggak kan? Padahal itu sebenarnya udah berpisah sebenarnya gitu. Terus banyak banget lah, termasuk Supardi, Ridwan gitu kan. Kesini juga Albert juga tidak serta merta langsung. Jadi selalu diperhalus lah. Dan adanya posisi Bojan Hodak sekarang, saya rasa itu tuh agar Boboto tenang aja gitu. Karena sebenarnya faktanya Bojan Hodak tuh udah berpisah dengan Persib gitu. Dan seperti yang udah diutarakan juga oleh banyak wawancara beliau dengan media, ya sebenarnya dia kan ingin fokus untuk kesembuhan, dan itu yang buat dia tidak bisa membagi fokusnya. Kayaknya juga di Persib itu mau tidak mau ngebuat tingkat stresnya Bojan Hodak itu tinggi. Jadi dia butuh benar-benar hidup yang lebih aman supaya kesehatannya pulih dulu gitu. Perkara apakah dia balik lagi atau enggak, masih tanda tanya. Mungkin kalau berharap boleh-boleh saja, tapi kalau saya pribadi ya Bojan Hodak udah jadi legenda hebat gitu Persib gitu. Dan mendingan Persib yang move on, karena cycle tuh bakal terus muter ya. Nggak bisa terus-terusan sama Bojan Hodak itu. Ini mungkin saat yang paling tepat. Karena kejadian juga kan waktu Coach Janur itu sebenarnya di Persib udah sempurna sebagai pemain, sebagai asisten pelatih, sebagai pelatih, direktur teknik terbaru kan. Tapi ada masalahnya di 2016 ya, Coach Janur ini dihujat oge sama Boboto gitu karena dianggap Persibnya nggak perform. Nah saya pribadi tuh nggak mau ngelihat ini lagi di sosok pelatih yang sukses di Persib gitu. Kalau udah bagus ya udah gitu. Banyak juga pemain yang akhirnya balik lagi ternyata di second spell-nya nggak bagus gitu kan. Jadi lebih baik kalau udah berpisah ya udah aja. Toh kita juga masih sangat. Nah, yang pasti Bojan Hodak udah ada patungnya bersama dengan Jajang Nurjaman, bersama dengan Indra Thohir dan Wahaji Umum. Nah, ini sekalian kita nyambung juga ke Bojan Hodak. Ini lagi rame banget beberapa hari terakhir kabarnya Bojan Hodak diincar sama klub Malaysia, FC Terengganu gitu. Tahu Terengganu kan salah satu klub top lah di Malaysia. Iya, betul. Mungkin levelnya ya 11-12 sama Selangor, walaupun levelnya masih di bawah JDT. Ini menurut salah satu media Malaysia, berita harian bilang Terengganu di awal Juli nanti bakal ngumumin pelatih. Jadi ada 2 pelatih yang dia incar. Pertama Nafuzi Zain. Nafuzi Zain itu pelatih timnas Malaysia U23 saat ini. Satu lagi Bojan Hodak. Nah, kita tahu kan Bojan Hodak tadi sebenarnya udah berpisah dengan Persib, tapi sebenarnya masih ada jabatan itu ya, shareholder, technical advisor, katanya kan jabatan itu nanti Bojan Hodak bisa memberikan masukan-masukan ke manajemen ini ya, bukan ke taktikal atau apa ya. Nah, apakah dengan munculnya rumor ini tuh, atau juga tadi Mas Ibam kan bilang ya udahlah kita move on aja, apakah ini sebagai tanda nanti tiba-tiba Bojan Hodak malah jadi pelatih Terengganu gitu? Bukan mustahil. Jadi kan banyak pelatih yang mundur dari Persib atau dari klub-klub di Indonesia kan alasannya gitu, kesehatan. Baik itu kesehatan diri pribadi atau kesehatan keluarga, istri dan sebagainya gitu. Sebenarnya udah dalam titik selesai ya Bojan Hodak gitu. Jadi bukan mustahil tiba-tiba dia melatih Terengganu, itu bukan hal yang sulit gitu, yang mengejutkan, dan itu haknya Bojan Hodak untuk melakukan itu. Yang pasti sebenarnya Bojan Hodak sudah meninggalkan legacy dan dia berharap ada regenerasi, yang regenerasinya itu adalah orang yang ditunjuk sama Bojan Hodak, Igor Tolik itu gitu kan. Nah, tinggal apakah Igor Tolik sukses untuk menjadi regenerasi Bojan Hodak atau tidak, nanti musim yang akan menentukan gitu. Dan kalau kemudian Bojan Hodak melatih Terengganu atau kemudian di Liga Thailand atau kemudian ke Liga Vietnam, ya atau itu hak Malaysia, ya hak profesional dia untuk mengambil jabatan itu, karena secara
secara kontrak sebenarnya sudah selesai. Jadi kalau kemudian kemarin alasan mau menyembuhin sakit gitu kan, kesehatan, mungkin kesehatan kantong kali. Ya, tidak ada kesamaan antara tawaran kontrak yang baru dengan apa yang diinginkan dengan Tapi Boyan kayaknya Hodak. kalau itu udah dibantah sama Boyan Hodak sendiri. Kan numbernya bagus kata dia. Numbernya bagus, berarti nggak ada masalah. Ya berarti tantangan ke depannya nggak bagus gitu kan. Saya justru lebih masuk akal kalau alasannya adalah mencari tantangan baru. Ya karena di Liga Indonesia udah selesai. Padahal nanti tantangannya baru, Mbak. Iya, ada Liga Indonesia kan? Ada STY. Jadi Boyan Hodak berhadapan dengan STY itu akan jadi seru itu, tantangan baru itu. Tapi dengan segala hormat ya. Segala hormat. Kalau Boyan Hodak masih stay di Persib, saya masih sangat yakin 4 kali berturut-turut pasti juara gitu. Jadi saya lebih masuk akal kalau Boyan Hodak tuh emang secara mungkin secara persuasifnya tadi tentang kesehatan, kedua mungkin ya rasa lapar di Persib sendiri. Mungkin untuk serial winner seperti Boyan Hodak ya dia butuh tantangan yang lebih tinggi lagi supaya ngebuat dia juga semakin oke secara CV karir dan lain-lain, walaupun sekarang udah oke banget. Dan lebih masuk akal kalau dia kan ada 2 rumor kan. Pertama kan Terengganu, yang kedua bahkan pelatih timnas Malaysia kan dengan kisru yang ada di Federasi sekarang. Dan itu sangat masuk akal, apalagi istrinya kan orang Malaysia. Dan dia juga bilang kalau saya kan pernah nanya ya, coba nge-DM iseng gitu ya. Coach, saya harus kemana kalau ingin ketemu coach? Apakah harus ke Rusia atau ke Malaysia? Saya juga sesekali di Malaysia, tolong kabari aja gitu katanya. Jadi emang dengan situasi seperti itu ya sangat memungkinkan sebenarnya kalau Boyan Hodak ngelatih Terengganu atau enggak timnas Malaysia. Maka dari itu sebenarnya kalau saya pribadi, makanya dari awal tuh udah clear aja nih Boyan berpisah gitu. Udah. Jadi kita gak bakal patah hati gitu. Kalau sekarang kan kayak ada status kayak break kalau hubungan kan, kalau break tiba-tiba punya pacar baru nih yang pasangannya gitu patah hati kan. Makanya harapannya CLBK. CLBK tidak selalu oke. Menyelesaikan yang baru gitu. Ya, tapi emang tradisinya di Persib pelatih yang sudah keluar kemudian kembali lagi tidak ada yang sukses kan. Ya termasuk Kang Jajang misalnya kan enggak sukses. Kang Indra Thohir juga gitu, habis nganterin Persib kemudian sempat keluar, sempat ditarik lagi, nggak ada yang sukses sejarahnya gitu. Jadi Persib mencari sosok baru untuk mencetak sejarah baru. Betul. Nah ini pokoknya mungkin ya Mas Ibam tadi juga sebagai perwakilan Boboto mungkin. Enggak bukan perwakilan. Saya cuma membaca doang. Ya, banyak yang lebih Boboto daripada saya. Berarti kan intinya ya udahlah move on aja ke Boyan Hodak, kita fokus ke Igor Tolic ya. Iya. Ini Igor Tolic di musim baru kan ada Persib kalau nggak salah punya 9 pemain yang bakal balik ya Mas Ibam ya. Dari masa peminjaman kan ada Febri Haryadi, terus juga ada Hamrah ya kan, Hehanusa bersaudara lah. Terus juga ada Rezaldi, Hamrah, terus juga Febri, terus ada Hen, Dimas Derajat juga. Nah ini tentunya kan makin membuat padat skuad Persib Bandung bilang musim baru ya. Ini melihat situasi ini kira-kira siapa nih pemain yang cocok dengan skema permainan Igor Tolic di Persib Bandung Mas Ibam? Terakhir saya ketemu di drawing ASEAN Club Championship sama Pak Adit, satu hal yang mungkin langsung terjawab adalah ya di Persib di musim depan nggak cuma butuh nambah kualitas tapi secara kualitas juga harus bertambah. Kalau di musim sebelumnya mungkin 26, 27 cukup, ya mungkin di musim depan 30, 32 lah harus ada gitu karena 4 kompetisi dengan waktu yang sangat berdempetan, belum lagi kebutuhan timnas kan, ada agenda-agenda kayak FIFA ASEAN Cup dan lain-lain itu pasti tidak akan sangat mengurangi bagaimana ketersediaan para pemain. Jadi butuh jumlah yang lebih banyak. Sangat potensial ya karena sebenarnya kayak Hen itu sebelum akhirnya dipinjemin ya dia salah satu pemain yang sangat diinginkan dipercaya oleh Boyan Hodak itu dan kayaknya juga Igor Tolic tidak akan jauh beda secara selera karakter permain gitu. Ada juga Zalnando kan yang dipinjemin ke Persita. Itu pemain-pemain yang masih ada kontrak. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat pemain-pemain ini juga ada yang emang sudah di luar plan-nya gitu dengan Boyan, termasuk Hamra ya, yang Hamra kan bahkan belum sempat mendapatkan menit bermain yang optimal lah di musim lalu. Jadi masih saya rasa sih masih tanda tanya besar untuk pemain yang dipinjamin apakah 100% balik atau enggak gitu. Yang jelas Persib sekarang kan sedang ngurus FIFA Registration Ban yang katanya per minggu ini tuh udah tinggal diselesain. Udah ketemu jalurnya lah. Udah gitu. Ada angkanya lah gitu. Betul. Jadi kayaknya sebelum fokus ke siapa yang bakal stay atau enggak, itu jawabannya ada di TC nanti gitu. Ya di TC mungkin setelah uji coba lawan Manila Tiger,
playoff lawan Mandela juga atau dicoba sebelumnya, misal lawan tim Australia lagi, ya baru ketahuan di situ siapa yang bakal bertahan di tim gitu. Ini kan bicara kebutuhan tim musim depan dengan 4 kompetisi kan, ada Persib main di AFC Champions League level 2, kemudian main di Asian Club Championship, kemudian main di Liga, main ada Piala Indonesia nantinya yang akan digulirkan. Jadi ini juga kalau bicara skuad ya Persib harus punya skuad yang banyak tentunya dengan jadwal kompetisi yang padat. Nah kalau kita lihat Igor Tolik harus bisa bikin Persib menjadi punya 2 tim A, tim B lah istilahnya ya kan. Namun demikian kan ini kan juga kembali kepada regulasi. Sekarang kan udah 11 pemain asing, bahkan musim depan katanya 9 boleh main di lapangan di lapangan, cuma dua di bangku cadangan atau kemudian itu yang masih sedang dibahas. Artinya sekarang eranya Polik untuk kemudian melihat skuad besar Persib saat ini yang kemudian mereka yang kembali dari peminjaman untuk disesuaikan dengan strateginya dia. Tapi kan kalau kita lihat misalnya ada beberapa pemain yang kontraknya sudah habis, kayak Frank Putros ya kan, Mei kemarin habis. Kemudian ada siapa, Julius Caesar juga kan, yang sudah Caesar masih ada kayaknya. Masih ada sampai 2027. Berba kan habis gitu kan. Kemudian ya beberapa pemain asing ada separuhnya itu yang habis bulan Mei kemarin kan, tidak Kastel juga termasuk Levin Kurzawa, ya kan sudah selesai. Artinya akan ada pemain baru yang masuk ke Persib. Ditambah pemain-pemain lokal Persib juga ada potensi juga dilepas ya kan, ya kayak mungkin Hen dari sisi usia ya mohon maaf jasanya besar dengan Persib, tapi dari sisi usia mungkin nggak akan menjadi pemain utama lagi di Persib. Ahmad Juprianto yang selama ini hanya jadi pemimpin senior di belakang layar senior, ya mungkin juga udah beralih menjadi asisten pelatih ya, mungkin seperti itu. Artinya butuh pemain-pemain baru yang menarik. Persib tuh kalau mau beli siapapun bisa gitu. Itu yang menarik dari Persib gitu kan. Kayak tadi saya bercanda Luka Modric, kalau emang Luka Modric agak cocok bisa dibeli sama Persib kan. Tapi sebenarnya kalau untuk pemain lokal seperti Hen, justru feeling saya pemain Hen, Zalando itu bakal pakai sama Tolic ya. Karena kan Piala Indonesia kalau ketemu Liga 2 kemungkinan jumlah pemain lokal yang main di lapangan lebih banyak. Betul. Nah, ini yang membuat kebutuhan pemain lokal Persib juga lebih banyak juga ya. Terlepas tadi cuma 3 pemain asing. Betul, katanya ketika bertemu dengan tim yang Liga 2 ya, tapi ketika bermain Liga sama stratanya itu bakal nambah. Tapi intinya kayaknya itu juga harus dipikirkan dari sekarang. Makanya kalau ngelihat secara apa yang terjadi di beberapa tahun terakhir ketika Zalando, Hen dan bahkan Bang Jupe ini jadi cadangan di Persib, dan ketiganya itu nggak ada masalah gitu. Apalagi kalau sama Bang Jupe saya bisa konfirmasi, Bang Jupe itu masih lapar untuk bermain sebenarnya. Jadi apakah dia bakal sepenuhnya jadi asisten pelatih? Ya ini mungkin waktu yang bakal menjawab. Tapi kalau dari Bang Jupe-nya sendiri, ya kayaknya dia juga masih punya semangat untuk pengen deh main 90 menit lagi katanya gitu. 90 menit. Jadi karena dia satu-satunya pemain Persib yang 4 kali juara. Iya. Selain itu juga maksudnya perannya sangat besar di belakang layar tuh sangat besar. Jadi kalau sepenuhnya jadi asisten mungkin enggak ya. Mungkin enggak, karena justru ketika dia jadi pemain, dia bisa menginfluence pemain-pemain hujan lebih bagus gitu. Sebagai contoh, kalau misal latihan tambahan, kalau senior nyuruh doang tuh kayak junior males. Tapi kalau diajak yuk bareng-bareng, itu junior tuh kayak aduh kok senior masih latihan, junior enggak nih. Kepacu jadinya. Itu yang dilakukan oleh Bang Jupe di Persib. Jadi saya cukup yakin justru Bang Jupe bakal tetap jadi player coach di Persib musim depan gitu. Kalau saya mengatakan gitu karena saya masih punya feeling Persib akan datangkan Asnawi. Oke. Walaupun kontraknya masih panjang di Walaupun kontraknya, tapi belakangan sekarang ini Asnawi juga dikait-kaitkan dengan Persija. Nah, itu kan akan menjadi menarik pertarungan Persija untuk memperebutkan Asnawi. Pemain ya. Yang kedua gitu kan, misalnya Febri Haryadi mungkin ya eranya sudah selesai. Itu ngedengar ada Orat Mangun. Ya kan, yang sudah habis kontraknya di Dender bisa jadi ke Persib gitu. Atau yang sekarang lagi rame untuk posisi striker oleh Romani. Ya kan? Ya. Nanti kita bahas, Bang. Betul. Ya artinya apa? Artinya ya potensi-potensi itu sangat ada. Tambah satu lagi yang saya masih ngomong di sini juga kan, Marcelino Ferdinand. Nah, ya kan? jadi bocoran dari musim lalu itu. Iya, bocoran dari musim lalu kan 2 Asnawi, Marcelino, Ragnar Orat Mangun oleh Romani. Ya barangkali musim kemarin nggak kecapean, sekarang bisa jadi sampaian dengan hal yang tadi kita sebutkan di depan bahwa Persib akan mengarungi 4 kompetisi yang sangat berat. Dan gitu tentunya kan butuh pemain yang top ya. Betul. Ini kita tahu kan Barba akhirnya pamit nih ya dari Persib Bandung
pemain yang kalau menurut saya nih yang ngikutin Persib mungkin salah satu back terbaik yang pernah dimiliki Persib ya. Dia nggak cuma bagus dalam dalam mengontrol permainan, tapi juga bisa memberikan komunikatif lah kepada rekan-rekannya, baik itu saat duetkan dengan Matrikardi atau Julio Cesar, baik ketika dimainkan sebagai back tengah atau di full back kiri. Pokoknya top banget Barba. Dengan kepergian Barba nih lagi kencang banget kabarnya manajemen Persib mengincar backnya FC Utrecht ini. Ada namanya Mike van der Horn. Dia merupakan back bertinggi badan 190 cm dan musim lalu di Utrecht dia mencetak sekitar 4 gol kalau nggak salah dari 49 pertandingan di semua kompetisi. Dan dia juga pernah membawa Ajax juara Eredivisie di musim 2013-2014. Kalau dari CV kan ini oke banget ya. Bahkan bisa dibilang ya jauh lah ketimbang CV ketika Nick Kuipers datang ke Persib. Saat itu kan Kuipers main di Den Haag ya? Betul. Den Haag kan. Jadi makanya secara strata kalah lah dari si Mark van der Horn ini. Kalau Mas Ibam, Bang Akmal melihat sosok Mark van der Horn seperti apa nih? Ya ini mungkin pilihan tepat buat Persib ya. Persib itu kan Belanda, sudah punya pengalaman bagus gitu kan. Tapi yang belakangan juga selain Mark van der Horn itu kan yang menggantikan Berba misalnya ada back dari Kroasia juga kan yang digadang-gadang Luka Menalo. Ya kan? Sayap itu pemain sayap yang Bosnia. Yang digadang-gadang ada Luka Menalo, pemain sayap kiri sayap kanan dari Bosnia yang mungkin juga bisa jadi akan dicoba dan diperankan untuk menambah kekuatan Persib. Ada juga yang striker dari Afrika Selatan tuh kelahiran tuh itu kan juga sebut-sebut untuk kemudian menjadi bagian dari Persib. Tapi buat Persib isu-isu semacam ini isu biasa ya. Lars van Varovic kalau nggak salah itu kan yang saya pikir tadinya Belanda ternyata orang Afrika Selatan gitu kan. Nah ini kan potensi-potensi yang mungkin saja terjadi. Siapa yang menyangka tiba-tiba Persib datangkan Levin Kurzawa. Tiba-tiba dulu Persib datangkan Michael Essien. Ya kan tiba-tiba Charlton Cole. Ya kan. Ya bukan mustahil dengan potensi kayak gini untuk kemudian menaikkan rating Persib juga di level Asia. Ada pemain-pemain yang punya nama besar didatangkan Persib. Nah ini yang kita tunggu dari Wahaji Umuh sebenarnya untuk bikin kejutan siapa yang akan datang selain pemain-pemain yang selama ini sudah mulai ini, karena yang dinanti dari Persib adalah apakah skuad Persib kedalaman skuad Persib musim ini akan sama dengan kedalaman skuad Persib di musim kemarin bersama Boyan Hodak. Apakah Polik ini akan bisa juga sama cepat beradaptasi dan cepat membuat para pemain bisa menyatu walaupun terjadi perubahan komposisi pemain di Liga Super musim depan. Nah, ini juga akan menjadi tantangan ditambah lagi dengan jadwal yang sangat padat Persib kan selain dari timnas Indonesia di situ ada beberapa pemain, ada Tom Hey, ada Leano Reders, belum lagi ada Sadil Ramdhani, belum lagi tadi yang saya sebutkan oleh Romani kalau ikut gabung, Ragnar Oratmangun kalau ikut gabung, ada Beckham Putra juga gitu kan. Nah, ini kan akan juga menggerus kekuatan Persib kalau kemudian tidak dicermati dengan baik oleh manajemen Persib dalam mengelola pemain ini. Jadi sebenarnya bursa transfer ini akan sangat menentukan Persib di musim depan. Gimana Mas? Kalau saya pribadi yang pertama mungkin ini perlu untuk dikaji dulu karena kan yang pergi itu Barba. Dia adalah center back dengan atributnya kaki kiri, dia bisa build up dari belakang. Dan kalau saya setuju dengan Mas Bur ya, kalau back bagus di Indonesia itu dari dulu banyak. Fernjanga gitu kan, itu salah satu back favorit saya yang ada di Indonesia sejak kecil tuh suka ngeliatnya. Terus kesini-sini juga tim lain punya back bagus, Thierry Gattuso, Sriwijaya gitu kan, Victor Igbonebo ketika awal kemunculan juga luar biasa, iya betul. Tapi untuk back yang legit kayak Barba tuh intelijensianya bagus, IQ footballnya bagus, dia punya kemampuan memahami game of state itu kayaknya jarang banget. Saya ngeliatnya kayak gitu. Jadi bakal sangat kehilangan lah Persib ini. Dan kalau segi teknis tadi kan dia kaki kiri juga. Dia juga bisa build up, dia bisa terlibat dalam serangan gitu. Justru kalau Mike van Horn ini mungkin jadi salah satu kandidat bagi pengganti Barba, secara CV mungkin bisa mengimbangi ya karena tier 1 Belanda gitu kan. Saya beberapa kali bawain Eredivisie dan Utrecht gitu. Cuman kalau dari gaya main agak beda nih. Dan saya tuh lupa apakah dia juga bisa build up dengan kaki kiri atau enggak. Karena kalau build up kaki kanan, justru saya lebih fokus di mana yang penting Matrikardi sama minimal Julio ini bertahan dulu. Khususnya Matrikardi ya. Saya kalau Julio ya agak 50-50 lah. Tapi kalau Matrikardi
100% saya sangat ingin dia bertahan karena kemarin tuh salah satu unsung hero Persib itu di 2025-2026 Mati Cardi itu nggak pernah banyak kesalahan. Satu-satunya kartu merah yang dia dapatkan karena ada kesalahan dari Baros gitu. Jadi memang ini pemain yang justru jarang dimiliki juga oleh Persib, dan ini tuh satu matriks yang juga nggak bisa jelaskan secara gamblang gitu. Gue tuh bingung dari dulu karena Claudio Lizama itu tuh ternyata timnasnya Chile di kelompok usia bareng Marcelo Salas. Bahkan dia tuh kaptennya Marcelo Salas waktu timnas kelompok usia. Vladimir Vujovic, dia tuh timnas Montenegro gitu kan. Pernah main bareng Goran Pandev gitu kan. Nick Kuipers, sejelek-jeleknya Kuipers ya, dia tuh tier satunya Belanda gitu kan. Masih ada di top 10 lah, top 10 tim yang main gitu. Sini-sini ada Alberto nggak ada Gustavo Franca gitu. Jadi emang Persib secara insting ini selalu bisa dapat center back yang bagus. Bahkan gua hampir lupa juga nih siapa ya back Persib yang agak kurang gitu. Sejelek-jeleknya Pato Jimenez itu masih bagus gitu di era saat itu gitu. Nyek nyobe sekalipun gitu kan bagus-bagus. Jadi Persib jago nyari back. Iya, yang justru buruk nyari striker. Ya gitu, saya mau bilang ini striker nih biasanya justru agak sulit tuh buat dapetin, katakanlah dulu waktu Persib datangin Eloko masih statusnya warga negara Uruguay ya, belum WNI lah. Nah dari Eloko untuk menunggu eranya katakanlah David da Silva mungkin sekarang ya, sebelumnya kan sempat ada Geoffrey Castillon tuh. Itu kan lumayan sebenarnya. Cuman liganya terhenti, dari situ drop permainannya. Sama Wander Luiz. Iya, sebelumnya kan ada Jonathan Baumann. Iya, Jonathan Baumann juga. Untuk nunggu ke sana tuh agak lama gitu. Terus dapat lagi David da Silva harus beberapa musim. Nah, justru saya tuh lebih penasaran pemain yang datang itu justru yang bisa melengkapi puzzle Persib yang hilang, yang kurang di musim depan dan yang hilang musim ini gitu. Yang kurangnya berarti striker, yang hilangnya Barba, dan siapapun yang penggantikan Barba ini bakal sulit karena dia udah ngasih standar yang sangat tinggi nih di Persib nih. Lagi-lagi kalau backnya cuma jago cover, jago buang bola, ya back yang datang juga bisa. Cuman yang bisa build up dari bawah gitu kan, ngasih ketenangan, ngasih. Dia tuh salah satu orang yang vokal juga di ruang ganti. Dengan bahasa Inggrisnya yang cukup oke untuk ukuran orang Itali gitu. Dan kalau kita ingat golnya ke gawang Bayangkara itu nunjukin kalau dia emang dari kecil udah dilatih dengan sepak bola yang benar. Karena kalau back biasa intercept passing, udah berhenti, stay di belakang. Kalau dia kan ikut naik, karena ngelihat lini Bayangkara saat itu lini pertahanannya agak berjarak tuh, jarak antar lininya. Nah, pemain-pemain yang punya pemahaman situasi pertandingan seperti itu yang kayaknya harus dicari oleh Persib gitu. Itu kan berarti harapannya Persib bisa mendatangkan pemain yang memang bisa ya paling nggak selevel sama Barba ya. Kalau memang ingin bersaing di Asia. PP juga. Jadi apa PP sekarang? Masih main emang di pensiun kan? Masih main. Nih selain di belakang juga tadi Mas Ibam udah nyinggung soal pemain di lini depan. Tadi Bang Akmal juga di-spill soal oleh Romeni ini yang sudah diposting lah oleh salah satu akun yang sering ikut sama Persib Bandung kan. Dan ini kan bikin Boboto semringah banget di medsos kalau misalnya memang ternyata Ole main di Persib Bandung. Tapi melihat sistem pola permainan Igor Tolić seperti apa kalau misalnya memang Ole benar gabung di Persib? Sebenarnya kan nggak bisa langsung disimpulin ya dengan apa yang oleh Igor Tolić lakukan beberapa laga ketika menggantikan peran Bojan di lapangan. Sebenarnya kan belum sepenuhnya bisa diambil kesimpulan. Cuman yang saya lihat sih kalau suatu tim punya striker seperti Ole Rummenigge secara teknikal, ini mah tim mau main dengan format gaya apapun bisa. Satu-satunya yang buat Ole Rummenigge ini struggling adalah ketika menghadapi liga yang intensitasnya tinggi dan tidak teratur gitu. Yang lebih fisikal dan juga lebih kohesif gitu, seperti di Championship. Itu berat dia karena secara fisikalitas bakal kena hantam terus sama back lawan. Nah di Indonesia mungkin bisa karena meskipun fisikal di Indonesia tuh gak terlalu kohesif kan. Kadang tim itu kerap tim lawannya Persib kerap turun temponya, tiba-tiba turun konsentrasi gitu. Nah Ole masih bisa perform di sana. Jadi kalau buat Persib sendiri ya, kalau datengin pemain kayak Ole, ini tuh nggak cuma nilainya 10, ini nilainya bisa kalau 1 sampai 10 bisa 95 gitu karena aspeknya banyak banget, aspek finance-nya, aspek exposure, datangin sponsor dan lain itu pasti sangat menggiurkan dan udah terbukti lah Persib itu selalu punya cover boy dalam tanda kutip ya, pemain-pemain yang juga biasanya bagus secara branding gitu.
dulu punya Kim Jeffrey Kurniawan, ada tarik jauh lagi ada Jana Arif gitu yang menggoda brand-brand untuk kerjasama. Sekarang ada Mark Locke, pernah juga ada Ezra Walian. Nah, kalau ada Ole Romani, aspeknya lengkap tuh, ada aspek brandnya masuk, aspek finansialnya juga masuk, aspek teknis apa lagi gitu kan. Jadi kalau buat Bobotoh mah pemain kayak gitu datang ke Persib, wah seneng banget. Itu udah jadi transfer statement kalau bener kejadian gitu. Statement kayak gimana ya? Gue selalu ingat waktu kemarin Persib lawan Persija di Samarinda. Segiri. Kan yang dimainin sama Persija di kanan tuh Alano. Wah, Alano jago banget itu kan. Bawa bola apa. Walaupun dia diikutin tuh sama Putros. Putrosnya babak kedua digeser. Secara kalau kita sayur, kalau kita main poker itu, Bojan Dor nurunin Levin Kurzawa gitu. Oke, lu punya pemain Serie A Brazil, nih pemain Liga Champions. Nah, gue tuh untuk Persib tuh butuh yang kayak gitu-gitunya gitu. Kayak buat ngasih tekanan pressure aja buat lawan gitu. Secara pressure, wah gitu kayak Alano kan dia ngerasa paling jago di lapangan pas ada Levin Kurzawa walaupun dia udah di penghujung karir, tapi ini pemain timnas Prancis bos gitu kan. Jadi secara ghost-ghostnya tuh ada gitu di situ gitu. Masuknya di situ. Iya, kalau kita lihat sekarang kan ya Persib mungkin yang dibutuhkan saat ini ya striker yang seperti David da Silva itu salah satu yang dibutuhkan. Dan satu hal lagi yang paling dipentingkan Persib saat ini juga gelandang bertahan. Kita lihat Mark Locke kan faktor usia sudah terbakan usia, penampilan juga pastinya akan lebih menurun. Di tengahnya misalnya ada Tom Hee, tapi Tom Hee kan bukan seorang gelandang bertahan yang bekerja keras, seperti halnya Haryono dulu kan bersama Persib yang gelandang pengangkut air gitu. Nah itu yang dibutuhkan kembali Deddy Kusnandar kembali, memang udah kembali. Tapi Persib butuh posisi gelandang bertahan. Kemarin beberapa kali pertandingan, beberapa kali juga Persib kecolongan di posisi gelandang bertahan sampai akhirnya Deddy Kusnandar ditarik lagi ya. Nah, ini yang menjadi problem buat Persib. Kalau posisi posisi lainnya kiper juga perlu Persib perlu tambahan kiper karena menurut saya pembelian terburuk Persib kemarin salah satunya kiper. Ada Prinsbeck yang tidak bisa main sama sekali, diharapkan bisa menjadi pengganti sepadan Kevin Mendoza, tapi faktanya jadi camat gitu kan, cadangan mati. Dan ini kan problem yang juga harus diantisipasi oleh manajemen Persib. Persib butuh tambahan kiper untuk persaingan dengan Teja Pakualam. Dulu ada Sangasi tapi kan masih terlalu muda. Persib butuh saingan. Bukan mustahil Persib juga datangkan kiper-kiper yang lagi bagus di kemarin, misalnya kiper Persis Solo si Riyandi. Bisa jadi ditarik Persib untuk kemudian memperkuat lini belakang Persib gitu. Atau juga Nadio udah nggak mungkin perpanjang kontrak. Nadio sudah perpanjang kontrak. Cahaya baru perpanjang kontrak. Yang akan ada potensi misalnya kemarin ada kiper PSIM tapi nggak mungkin juga dilepas. Cahaya kan baru perpanjang kontrak juga. Artinya ini kan salah satu PR Persib posisi kiper juga. Walaupun kemarin penampilan Teja Pakualam luar biasa kan sebagai pemain dengan clean sheet terbanyak 17 kali melewati Yo Jaihun. Tapi kan kemarin pertahanan Persib bagus gitu kan. Ya kan ikut ditopang dengan itu. Nah kalau nantinya akan ada perubahan di komposisi pemain, nah ini juga yang harus diperhatikan oleh Persib. Yang pasti sudah banyak tim yang ingin memotong ambisi Persib untuk juara lagi gitu kan. Salah satunya adalah Persija Jakarta yang sudah mendeklar akan jadi juara sebagai kado hadiah ulang tahun ke-500 Persija dengan tapi Persebaya juga mau itu. Nah, 100 ya. Persebaya juga. Kalau Persebaya ini yang saya lihat pasca kedatangan Bernardo Tavares, penampilan mereka sangat luar biasa gitu kan. Walaupun materi pemainnya misalnya sama dengan pelatih sebelumnya. Tapi bisa meramu. Apalagi sekarang misalnya Bernardo Tavares sesuai keinginan dia akan mainkan akan ambil pemain sesuai keinginan dia. Jadi ada 3 sumbu kekuatan sepak bola Indonesia yang besok akan bersaing sangat ketat kan. Ada Persib, ada Persija, ada Persebaya. Nah, ini akan keren 2026 2027. Itu yang bertarung yang balap-balapan Persija sama Persebaya. Persib nyalip kayak Lewis yang penting juara di akhir musim gitu. Lewis Hamilton biasa kan. Betul, Hamilton gila dulu dari awal-awal musim. Ini menurut laporan media Bosnia nih, Sarajevo Futi nih, ada katanya Persib bahkan juga udah kenceng dirumorin juga sama beberapa media sosial di Indonesia yang memang fokus bahas bursa transfer dan ini akun-akun ini jarang meleset biasanya. Ini kabarnya tadi Bang Amal juga udah ngomong, Persib udah deal nih sama wingernya dari ex FK Sarajevo namanya Luka Menalo. Dia di musim lalu mencetak 7 gol dan 3 assist dari 47 pertandingan. Kita tahu kan di musim lalu
di posisi winger kiri itu Persib Bandung biasa ngandalin kadang Berguinho, kadang Beckham, kadang Barros kan. Nah ini dengan muncul nama Menalo nih, yang pemain yang ternyata sudah memegang 16 caps di timnas Bosnia. Walaupun kalau kita browsing atau kita lihat di squad Piala Dunia Bosnia di 2026 nggak ada nama dia. Tapi ini pemain punya 16 cap timnas Bosnia. Secara usia juga masih usia emas lah, 29 tahun kan. Kalau misalnya dia benar bergabung gimana Mas Ibam? Secara karakter dulu ya, karakter memang sebenarnya benar kata Bang Bur yang jadi winger murni di musim kemarin itu kalau asing Berguinho, kalau lokal Sadil. Sadil. Kalau Etam kan lebih ke yang apa nusuk-nusuk gitu kan. Betul. Nah, pas gua coba cek juga ya karena setiap ada nama yang beredar ya penasaran juga lah ya, penasaran juga ngecek. Mungkin untuk ukuran Eropa disebut mungil, tapi kalau Indonesia enggak karena tingginya 186 cm. Artinya ini secara postur mirip-mirip sama Berguinho. Eksplosivitas, gua rasa juga kalau ngelihat dari highlight walaupun nggak bisa jadi patokan, ya juga bukan pemain yang tipikal benar-benar cepat banget gitu. Tapi dia juga pemain yang bisa bergerak tanpa bola ke area half space dengan pergerakan tersebut dan dia pemainnya justru kolektif gitu. Mungkin ya kalau di Indonesia gaya-gayanya dulu Roman Camelo mungkin ya, Roman Camelo. Tapi versi yang agak ke sampingnya aja, bukan striker gitu kan. Karena Roman Camelo bisa striker, bisa winger. Nah, ini mungkin yang agak winger. Yang menarik justru walaupun dia timnya Bosnia, tapi dia tuh dibesarkan oleh piramida sepak bola Kroasia. Lulusan dari Dinamo Zagreb ya. Kalau sama Igor Tolik agak benturan tuh karena Igor Tolik ex-pelatih Hajduk Split kan. Itu kan rivalnya kan. Nah, CV-nya bagus. Dan saya yakin, saya tuh cukup yakin kalau sekarang emang mau nggak mau CV itu cukup penting gitu. Dan ada faktor-faktor lain termasuk kebugaran, usia pemain, dan apakah motivasinya masih ada atau enggak. Dalam tanda kutip gini, waktu Persikabo dulu datangin Ciro Alves, dia CV-nya adalah pemain timnas Brazil ya, U20. Jajah didatangin sama Madura, U17 kan. U20 juga. U20 juga, betul. Nah, CV ini mau nggak mau emang udah jadi patokan positif. Beltrame ya Juventus gitu kan, Juventus under 23 terus timnas Italia U21 juga kayak Barba gitu. Jadi CV ini nunjukin sedalam apa latihan dia dari kecil ke besar gitu. Makanya pas ada pemain seperti itu ya kalau saya pribadi sangat menyambut ya, apalagi dia secara CV kan bagus, pernah main bareng Bruno Petkovic kan di Zagrebnya juga. Di Bosnianya bareng Miralem Pjanic, bareng juga Edin Dzeko masih main kan, dia juga pernah main bareng. Terus sama si yang ex-nya Milan tuh, sekarang main di Crvena Zvezda itu. Ada tuh Radu Krunic. Krunic ya. Itu tuh angkatannya dia di timnas tuh. Artinya dia sudah cukup terlatih bagaimana bermain di level sepak bola yang bagus. Dan ketika pemain seperti itu datang ke Persib, yang saya harapkan nggak cuma influence ke taktikal secara teknis di lapangan, tapi juga influence terhadap gimana sih ngebangun mentalitas para pemain Persib yang ada sekarang, ningkatin porsi latihan, mungkin ningkatin bagaimana masukan-masukan dari segi taktikal ke pelatih. Itu yang gua harapin. Tapi kalau dari segi taktikal, apakah winger Persib perlu ditambah? Ya jelas. Apalagi dengan musim lalu, jujur aja, ada banyak momen musim lalu tuh Persib tuh oper ke Berguinho, crossing dan insya Allah gitu. Banyak banget momen kayak gitu, ya kan? Karena Barros di kanan ternyata lebih works ketika membantu pertahanan. Etam musim lalu tapi kalau dibandingin 2 musim lalu lebih di 2 musim lalu gitu. Artinya butuh opsi serangan lain nih dari Persib. Dan gue lihat sih dari tayangan ulang yang ada, dia kakinya kanan kiri jalan sih ya. Jadi itu tuh tipikal pemain yang emang disukai banget sama Igor Tolik gitu, untuk bisa cukup hairstyle lah di sisi kanan kiri gitu. Ya cuma problemnya sejauh ini yang saya lihat ya, Persib itu agak kurang jodoh dengan pemain-pemain asal Eropa Timur gitu kan. Dulu Polandia ya kan, Maciek, Dolega dan kawan-kawannya gitu kan. Itu CV-nya juga CV-nya juga wadidaw. Atau yang terakhir yang gelandang back dan juga gelandang bertahan. Kocijan. Ya kan. Kalau dari sisi postur tubuh, kemampuan main. Itu juga CV-nya wadidaw sih. Iya. bisa juara di Persib ya karena Bojan Hodak. Kalau secara CV itu agak-agak juga. Mungkin dulu ada juga René Mihelik gitu ya. Itu juga emang, tapi waktunya juga sebentar dan Persib juga belum oke sekarang. Ada satu hal yang ngebuat kayaknya hal itu bisa jadi faktor yang tidak terjadi karena secara struktur Persib sudah lebih
terbangun aja gitu. Jadi pemain yang datang ke sini tidak mulai dari minus, mulainya mungkin dari nol aja kalau sekarang. Kalau dulu udah masih fee-nya jelek, di Persibnya juga Persib belum dalam kondisi yang stabil gitu. Sekarang udah cukup stabil. Kayaknya itu bisa jadi faktor juga, Bung. Iya, di samping tentunya salah satunya ya itu tadi saya katakan ya, tinggal Persib mau memilih. Kalau misalnya tadi didatangkan siapa si Minalo, ya kan pesaingnya ada Sadil, ya kan untuk posisi sayap kiri, sayap kanan ada Sadil, kemudian ada Berginho juga, Beckham juga, ada Beckham juga. Ada kalau Febri Haryadi datang juga. Ya, dulu kan Melson 5, ingat ya? Aduh, iya kan? Itu Wadidaw juga nggak kepake juga Wadidaw kan? juga, Gitu kan? Wadidaw Nah, juga. apalagi kalau kemungkinan datang Ragnar Ortmangun, ya kan yang sayap juga. Ini buat tim Indonesia ya. Yang perlu dihindari adalah pemain yang udah cuti 6 bulan itu hindari. Karena pas datang ke sini pasti mereka struggling dengan gimana harus menyesuaikan adaptasi dan lain-lain. Dan yang kedua, pemain yang meskipun bintang tapi usianya lewat. Kayak Kurzawa, kayak SCS, kayak Charlonko. Itu tuh emang udah nggak bisa. Satu-satunya pengecualian dari hal tersebut adalah si Adam Winge. Adam Winge datang ke sini juga udah 30 plus, tapi ternyata masih jago. Ya itu jarang untuk dapat pemain kayak gitu gitu. Jadi buat Persib justru kalau saya pribadi ya, tadi Bung Abal udah bener di center defensive midfield. AM-nya juga butuh sebenarnya, yang murni AM. Karena si Minelo ini ternyata pas gua cek justru jarang jadi AM justru. Terlepas nanti dia bisa atau main atau enggak. Ya kalau saya pribadi butuh AM yang benar-benar murni yang kayak Tyrone Del Pino gitu, kayak Beltrame gitu. Makanya musim lalu beberapa kali bahkan Berginho ditaruh di situ ya. Iya, kayak unik harapannya Persib bisa datengin pengganti Barba yang terus juga bisa datengin AM, DM juga, dan satu lagi striker tentunya. Ini selain Persib Bandung tentu ada rivalnya nih, musim lalu sempat mepet banget Persib, bahkan posisinya sempat di atas Persib. Persija kan baru meresmikan STY. Ini kalau kata pandit-pandit katanya sekarang kalau di Persija rumor transfernya bukan soal pemain asing yang ditunggu, jadi yang ditunggu tuh malah mantan anak-anak asuhnya gitu. Nah kan kita tahu kan Sintayong dulu pas melatih timnas dekat sama Arhan, Asnawi, Marcelino ya kan, itu kalau udah bercanda rame lah di medsos, engagementnya tinggi. Nah kalau Bang Akmal melihat gimana Bang? Kira-kira siapa aja nih anak asuh Sintayong di timnas Indonesia dulu yang bakal dibawa ke Persija? Ya jadi kalau Persija kan sekarang dengan datangnya Sintayong ini sudah menggambarkan Persija punya ambisi besar. Emang yang menarik Liga Indonesia ini 3 tim yang berada di posisi 1, 2, 3. Tiga-tiganya ganti pelatih. Ini yang menarik kan ya kan. Tiga-tiganya ganti termasuk Borneo FC ya kan. Nah, Persija datang Sintayong ini kedatangan khusus ya. Sintayong bukan cuma sekedar, menurut saya bukan cuma sekedar datang untuk melatih Persija dengan target juara, tapi juga ada sisi bisnisnya juga kan. Moga-moga ya. Bisnis ya? Iya, ada sisi bisnisnya apa? Ya kan Sintayong brand ambassador berbagai macam produk Korea kan. Nah, itu juga yang mau diambil juga. Nah, kalau dari sisi pemain kemarin kan misalnya Witan dikabar-kabarkan akan diambil Garuda Yaksa ya kan. Apakah kemudian itu akan dilepas oleh Sintayong? Tapi yang saya dengar pertama kali ini Sintayong itu pertama adalah ingin mengevaluasi sejumlah pemain yang ada saat ini untuk kemudian dilepas. Salah satu pemain senior yang mungkinan dilepas sama Sintayong termasuk Kapten Andri Tani, Hanif Sahbandi. Hanif udah dilepas ya kan akan Rico ya. Rico. Nah, yang akan jadi problem misalnya Sen Fatinama juga kemungkinan akan dilepas gitu kan. Karena apa namanya? Kontraknya panjang ya. Betul, tapi kan di posisi dia masih banyak pemain-pemain muda Persija, Donitri, kemudian juga apa namanya pemain. Kalau mau datengin Arhan? Apa? Ya Sen dilepas. Ya itu dia, Arhan bisa jadi. Tapi kalau yang saya dengar, yang diinginkan salah satunya oleh Sintayong itu adalah Asnawi Mangkualam. Nah ini yang jadi problem kan. Sementara di Persija sudah aja Fajar Faturrahman. Betul. Ya kan? Ini akan jadi atau kan. Tapi kan kalau kita lihat, tapi kan kalau kita lihat Asnawi di Thailand aja main back kiri juga bisa. Betul. Ya, itu salah satu pemain. Saya pikir tadinya juga Arhan akan diambil sama Sintayong. Ini akan menarik pertarungan Garuda Yaksa dengan Persija Jakarta. Tarik-tarikan. Nah yang akan jadi problem besar buat Sintayong itu ada di lini belakang kan. Dia kan punya Jordi Amat ya di sana, punya juga Rizky Ridho gitu kan. Nah, Rizky Ridho kabarnya nih dengan Donitri sedang punya keinginan untuk main di luar negeri. Gitu kan. Ada beberapa klub luar negeri dari Denmark, kemudian dari Belgia itu menginginkan Rizky Ridho. Di kontraknya pun dibolehkan kalau dipinjam klub luar negeri Rizky Ridho keluar. Walaupun ada masih sistemnya loan asal ke luar negeri bukan ke Thailand gitu kan. Nah, ini yang mungkin akan jadi problem buat Sintayong. Sementara kalau lini belakang pasti Sintayong mengandalkan Rizky Ridho, salah satu pemain kesayangan Witan
Sulaiman adalah top scorer paling banyak sepanjang sejarah Sintayong pegang tim nasional Indonesia. Ada lagi ya beberapa pemain yang mungkin juga akan menjadi permintaan Sintayong, termasuk salah satu pemain yang sudah ditetapkan di Persija Jakarta kemarin pasca pengumuman Sintayong kan sudah dipastikan akan bergabung dengan Persija, Mariano Peralta. Nah, yang kemarin juga sempat digadang. Belum diumumin belum diumumin. Tapi di press conference kan Sintayong sudah menyampaikan itu semua. Nah, yang menarik apakah Sintayong ini akan jadi pertaruhan buat Sintayong. Kalau dia sukses mengantarkan Persija juara, namanya pasti akan naik lagi untuk posisi tim nasional Indonesia. Tapi kalau kemudian gagal bersama Persija, itu bukan mustahil ratingnya turun di Indonesia. Jadi ini tantangan buat Sintayong. Nah, karena itu Sintayong kepada bos Persija sudah minta itu pemain-pemain yang diinginkan dia. Ya, bukan mustahil Persija menjadi duplikasi tim nasional Indonesia atau miniatur tim nasional Indonesia. Kalau misalnya Asnawi datang, kemudian Pratama Arhan datang, kemudian juga Marcelino, bukan mustahil Marcelino kemudian juga ke Persija, karena bagaimanapun Marcelino di eranya Sintayong menjadi Rafael Strike yang habis masa permainannya di badan kekor banget loh di Dewa United tidak kelihatan, bukan mustahil ke sana. Bukan mustahil Ivar Jenner juga ke Persija. Ya kan, karena tapi dengar-dengar kata Ivar Jenner masih punya keinginan ke untuk Eropa lagi gitu kan. Dan beberapa pemain keturunan dan naturalisasi bukan mustahil juga akan ikut Sintayong kan gitu kan, kecuali yang kemarin si tegang dengan Sintayong kan. Oh, ada ya, berarti itu benar ada ya? Itu urusan Bang Akmal. Nyapuin. Tapi kalau ini Bang gimana Bang? Kan kabarnya Persija dimodalin nih untuk musim ini. Ini untuk musim ini doang nih katanya, bukan untuk 2 atau 3 tahun ke depan. Itu $30 juta tuh. 500 atau kalau dikonversi ke rupiah tuh 540 miliar. Padahal kemarin kita ngundang Bung Harpa bilang itu tuh gila sih 540 miliar karena dia nih Bung Harpa tahu salah satu klub papan atas Liga Indonesia, dia ngeliat di depan matanya nih budgeting untuk klub 5 besar Super League, dia nggak mau nyebut namanya itu, padahal budgetnya dalam 1 tahun cuma 90 miliar. Sedangkan ini Persija sampai 540 miliar dan itu katanya untuk kita nggak tahu, mungkin kalau kabarnya kan untuk transfer pemain. Tapi kalau misalnya untuk dimasukkan ke operasional juga kayak akomodasi itu juga tetap tinggi banget sih. Tapi kan gini, realistis nggak tuh Bang? Ya nggak realistis karena kan di liga kita juga ada salary budget juga kan, batasan salary cap. Musim lalu misalnya Persija kenapa melepas banyak pemainnya untuk kemudian menyeimbangkan budget keuangannya yang ada, kecuali mau main di bawah meja, misalnya kontraknya 100 dibikin 50 gitu kan. Tapi kan kalau dengan materi pemain yang ada saat ini itu yang dengan misalnya dia datangkan itu nggak bisa dibohongi, berarti pengeluarannya menjadi besar. Nah, bagaimana kemudian misalnya LIB nantinya mengambil kebijakan terhadap tim-tim yang over budget gitu kan, ada financial fair play-nya seperti apa kan gitu. Itu yang harus tegakkan. Kalau selama ini kan cuma disebutkan tapi juga kebijakan itu tidak kemudian benar-benar membumi dan diterapkan sesungguhnya di kompetisi sepak bola kita. Dan ini yang menjadi PR menurut saya di ke depan yang harus dibenahi. Salah satunya adalah apakah boleh tim jor-joran dengan budget besar untuk mencapai target yang diinginkan, sementara kita punya aturan namanya financial fair play atau salary budget. Termasuk juga ke depan, ini juga bagian dari cerita aja ini kan, bagaimana PSSI mengatur tim-tim yang tidak berpindah home base, berganti nama dan sebagainya. Itu kan juga harus ada aturannya, jangan sampai jadi pasar gelap untuk sepak bola Indonesia, dan ini sangat bahaya. Jadi nanti ada orang punya proyek lain selain jadi agen pemain, dia juga punya proyek bikin klub untuk kemudian dijual, dibikin, dijual. Nah, ini nggak akan jadi sehat. Nanti kita bahas sedikit bola kita Indonesia. Jadi kembali lagi, kalau Persija punya budget 540, ya apakah budget 540 ini sudah menjadi budget yang maksimal di I-League gitu kan. Kalau kemudian di I-League budgetnya 100, ya Persija nggak bisa pakai 540 itu. Kalau ini gimana Mas Ibam? Kita tahu Persija musim lalu mungkin salah satu titik lemahnya adalah kiper. Kalau dibandingin 3 tim teratas di Super League kan kipernya yang paling lemah mungkin Persija ya. Betul. Persib oke banget di bawah ada Teja, Borneo punya Nadio, tapi Persija
baik Andri Tani dan Carlos Eduardo kurang perform lah. Ini kabarnya Persija ngincar mantan kiper Persib nih, Kevin Ray Mendoza kan. Kita tahu Kevin Ray Mendoza kan sukses banget di Persib, tapi ketika main di Konburi ternyata biasa-biasa aja. Nah, gimana Mas Ibam menanggapi rumor ini? Itu kan ya pemain profesional ya. Kalau saya pribadi ya, kalau itu udah mantan pemain Persib ya udah gitu. Karena dia juga bukan pemain yang lama banget gitu, yang beda lah sama Bobotoh ngelihat Fujovic gitu. Ketika pindah ke Bayangkara itu agak patah hati karena dia cukup lama dan yang ngasih segalanya ya di lapangan. Tapi kalau Kevin Ray Mendoza, kalau dia diincar Persija ya sangat masuk akal dengan kemampuannya dia. Cuman kalau saya sih percaya ya, kenapa Kevin Ray Mendoza begitu oke bersama Persib ya karena sistem Bojan yang membuat dia juga oke. Ya, terbukti tadi Bang Buri bilang ya, ketika dia main di Konburi juga gagal membuat Konburi berada di jajaran papan atas ya kan. Ini ngebuktiin kalau sistemnya nggak jalan ya juga dia kurang. Cuman kalau berdasarkan taktikal Sintayong yang kalau kita ingat di timnas butuh penjaga gawang yang bisa build up dari belakang ya itu memenuhi kriteria yang dibutuhkan gitu. Jadi sangat masuk akal kalau diincar. Dan kalau masalah budget 540 miliar itu ya kayaknya sih kalau saya pribadi ya ngelihat Persija fokus beli pemain mahal boleh gitu. Pemain yang banyak boleh gitu. Tapi jangan lupain gitu. Liga itu musimnya panjang gitu, 10 bulan gitu, bukan cuma 3 bulan gitu. Dan jangan lupain juga kejadian-kejadian kayak Persib harusnya main di GBK atau JIS tiba-tiba ke sana kan itu pasti ada faktor finansial yang berputar di sana, artinya spend uangnya nggak cuma buat transfer gitu. Kalau cuma buat transfer, ya percuma. Misalnya Persija timnya bagus nih, bener-bener mega bintang lah, semuanya dari kiper sampai striker. Tapi mainnya lagi-lagi di Samarinda lawan Persib, ya Persib menang lagi gitu jadinya kan. Itu yang harus dijaga dulu. Yang harus dijaga tuh adalah tim bermain di home base secara konsisten dalam satu musim. Itu yang susah. Karena Persib tuh merasakan ketika Persib fokus di GBLA, itu tuh pengaruhnya, efektivitasnya, efisiensinya sangat terasa. Apalagi sekarang latihan juga di samping GBLA kan. Minimal teman-teman yang ada di PU Persib tuh kitman-nya nggak ribet buat mindah-mindahin alat gitu. Itu tuh kan Bang Amal tahu lah ya gimana ribetnya kitman ini bawa alat mengedata barang yang sangat banyak, bawa pindah-pindah tempat latihan gitu kan. Itu kalau di satu area yang sama, itu tuh sangat ngebantu. Makanya saya juga ngelihat di beberapa klub Eropa, Juventus deh. Juventus dulu tuh latihan di Vinovo. Vinovo tuh jaraknya kurang lebih 40 menitan lah dari kota Turin. Mainnya tetap di Delle Alpi kan. Sekarang jadi JS Stadium. Nah, kenapa Juventus bikin Continassa Sport Center? Ya karena itu ada di area Juventus Stadium gitu. Benar-benar satu daerah dan itu tuh satu lokasi dan itu tuh sangat memudahkan apa yang keinginan Juventus untuk bisa lebih optimal. Ya pada akhirnya mungkin tetap jelek sekarang Juventusnya, cuman secara visi itu benar gitu. Dan itu yang dilakukan oleh Barcelona gitu kan. Itu juga dilakukan oleh Madrid di Valdebebas gitu. Jadi memastikan tim bermain di stadion yang sama sepanjang musim itu jadi masalah terbesar Persija sebenarnya. Itulah yang harus diselesaikan oleh manajemen Persija ya. Harapannya ya di musim ini nggak sampai terusir lagi lah. Kalau misalnya memang harusnya di awal udah kita tetapin main di JIS ya, harapannya terus sampai akhir musim main di JIS itu. Walaupun kadang kalau di GBK ya karena ada banyak lah keganggu agenda timnas, terus juga konser atau dan lain-lain. Ini selain mungkin terakhirnya Bang Amal, Mas Ibam, kita sedikit bahas soal fenomena ini nih jual beli klub lah. Ini kan kita tahu minggu lalu Malut United kan tiba-tiba udah ganti nama nih jadi Jateng United ya. Kita tahu pada Malut kan sangat kompetitif kan dalam 2 musim terakhir semenjak promosi ke Liga 1. Terus juga ada Dejan FC juga Bang Amal ya, yang jadi Banteng Jatim. Jadi Banteng Jatim. Terus juga kita tahu beberapa yang lampau juga Adiaksa Farmel kemungkinan akan jadi Adiaksa Kalteng. Dari Adiaksa Banten jadi Adiaksa Kalteng nih kan. Juga kan musim lalu sebenarnya Ketua Pahu berarti ya? Stadionnya. Iya benar. Terus juga kan dulu Garuda Yaksa awalnya PSKC Cimahi kan. Nah, kalau melihat fenomena ini gimana Bang? Nih, ini dulu Bang. Kita tahu kan kalau nggak salah tuh di Inggris apa di Skotlandia tuh kalau ada ketika sebuah klub ganti nama tuh dia mulai kompetisi dari divisi paling rendah kan. Kalau di Indonesia kan enggak. Misal dia lagi di Liga 2 ganti nama ya lanjut tetap di Liga 2. Nah ini gimana Bang? Ya ini problemnya kan sebenarnya FIFA dan AFC sudah punya regulasi tetap bahwa
license may not be transfer, bahwa lisensi klub itu tidak bisa diperjualbelikan, dan ini yang kemudian dilanggar sebenarnya sama sepak bola Indonesia dalam kaitan ini ya, jual beli lisensi klub itu. Gitu. Jadi ada orang yang bisa kemudian dia beli klub Liga 3, dinaikin promosi Liga 2, modal 2 miliar, dijual 5 miliar, untung 3 miliar. Banyak orang yang bekerja seperti itu. Akhirnya membuat pasar sepak bola kita ini seperti pasar gelap. Ada jual beli ijon gitu kan. Ada yang di ijon untuk dulu misalnya. Siapa Bang? Iya kayak sebelumnya Mataram Utama promosi naik kemudian menjadi Nusantara United, ya kan? Dijual. Mataram Utamanya ada juga di bawah. Akhirnya dijual Nusantara United, dikelola oleh El Rumi CS, turun lagi, gagal kan? Nanti dinaikin lagi, turun lagi. Rans juga semacam itu gitu kan. Nah, ini yang menurut saya yang harus dibenahi oleh Federasi Sepak Bola kita. Jangan sampai ekosistem sepak bola kita menjadi rusak hanya gara-gara memberikan ruang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Sekali lagi ini pernyataan satu Dato Wilson John, Sekjen AFC, bahwa jual beli lisensi klub itu tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan. Yang boleh diperjualbelikan itu saham, gitu kan. Pak Erick Thohir beli Inter Milan kan nggak menjadi Inter Thohir kan, gitu kan. Tetap Inter Milan, gitu kan. Kemudian markasnya apakah pindah? Tetap markasnya di GCP Mesa, gitu kan. Dan ini yang kemudian misalnya Abramovich beli Chelsea, benar, kan namanya tetap Chelsea. Yang dibeli sahamnya. Kemudian Abramovich lepas Chelsea, Chelsea-nya di Dahol, ya kan, dibeli kan Todd Boehly, kemudian ya udah yang dijual belikan sahamnya. Nah ya, sementara kita yang diperjualbelikan lisensinya akhirnya bisa pindah tempat kapan saja, di mana saja, dan ini yang membuat akhirnya klub-klub lain nanti untuk persiapan kompetisi kayak misalnya kita udah bikin anggaran ke Maluku, tiba-tiba pindah ke Jateng. Iya kan? Ini kan akan mengubah juga struktur keuangan klub-klub yang akan ikut kompetisi. Nah, yang ketiga yang harus dilakukan oleh ALIB dalam sini I-League, ya dia harus kemudian melakukan audit independen keuangan klub. Jangan sampai kemudian memaksakan diri klub-klub yang secara finansial tidak kuat untuk ikut berkompetisi. Pada akhirnya penunggakan gaji. Kan kemarin banyak di PSM Makassar pada nunggak gaji. Nah, musim depan jangan sampai terjadi karena penunggakan gaji akan berpotensi terjadinya pengaturan skor. Apalagi di momen-momen akhir kompetisi, di saat tim sudah tidak ada keinginan juara, nggak bisa, promosi degradasi juga nggak, akhirnya dilepas pertandingan. Ini kan nggak sehat. Nah, ada Bang indikasi kayak gitu? Ada lah banyak, dan orang PSSI pasti tahu semua gitu. Ada tim yang kemudian minta gue menang lah, gua kalah lah, itu kan ekosistem sepak bola kita yang nggak sehat, dan itu yang harus dibenahi. Nah, yang berikutnya adalah ini soal ganti nama, rebranding. Harusnya kan, saya ingat Ratu Tisa 2019 ketika masih jadi sekjen PSSI mengatakan bahwa tidak boleh lagi terjadi jual beli klub yang mengganti nama dan pindah home base. Itu 2019, ditetapkan 2020. Untuk tidak terjadi lagi. Tapi faktanya sekarang masih ada. Ibu Ratu Tisa saat ini sudah menjadi wakil ketua umum PSSI. Nah, harusnya kebijakan ini diingatkan lagi gitu kan. Jangan sampai kemudian tiba-tiba Adiaksa Farmel sebelumnya di Banten. Jadi Banten, kemudian jadi Kalteng. Nanti tahun depan jadi apa lagi gitu kan. Termasuk soal uangnya dari mana. Kan kayak gini. Yang saya tahu proses, mohon maaf ya, yang Malut United pindah kan gara-gara pemiliknya atau ownernya ini lagi soal masalah nikel kan. Iya kan, sehingga kemudian soal keuangan ini bermasalah, akhirnya harus pindah lokasi. Nah, ini kan bukan uang pribadi harusnya, ini perusahaan yang harus dinilai perusahaannya gitu. Yang paling lucu kan kemarin hoax muncul apa? Persiter pindah jadi Jateng United, sementara Adiaksa pindah jadi Persiter Ternate kan, ya kan, Malut United suratnya sama, yang tanda tangan sama. Orang Indonesia memang jago untuk hal-hal itu. Tapi sekali lagi pesan saya adalah hal-hal yang semacam ini harus kita benahi. Termasuk halnya yang harus juga, mumpung ada kesempatan ini, selain jual beli lisensi itu dilarang, ada perusahaan atau personalia tidak boleh punya lebih dari satu klub di level kompetisi yang sama. Ada sekarang, Bang? Nah, banyak lah, walaupun samar-samar kan kayak gitu. Iya kan, yang koneksinya sama siapa. Bahkan di Liga Super aja ada 3 klub yang punya koneksi sama dengan satu pemilik yang sama. Kalau muter-muter di situ terindikasi, Bang. Betul kan. Dan ini yang menurut saya harus juga dibenahi. Jangan sampai kemudian kompetisi yang harus jadi kawah candra di muka dalam pembentukan, selain sisi bisnis sepak bolanya juga sisi prestasi tim nasionalnya, akhirnya jadi kolam kotor yang tidak pernah sehat gitu kan. Nah, PSSI harus tegas, dan saya berharap Pak Erick Thohir
di sisa kepengurusannya sampai 2027 bisa kemudian membuat fondasi yang kuat soal aturan tadi jual beli lisensi itu dilarang, yang boleh dijual belikan adalah sahamnya gitu kan. Nah, kalau perlu ya bikin klub kita ini secara keuangan sehat, barangkali aja bos-bos tajir dari Timur Tengah ada yang mau beli. Syekh Mansur kali mungkin mau beli buka franchise di sini kan. Buka franchise dia di ada sini. City Football Group Ustadz Mansur ya. Dia mau bikin apa? Madrid ya? Madrid apa? Mungkin singkat Mas Ibam. Ini kembali menegaskan bahwa saya itu sepakat dengan beberapa teman ya, termasuk senior saya, kalau mikir di Indonesia tuh emang biasanya jago dulu gitu, mapan belakangan. Salah itu. Harusnya sepak bola tuh mapan dulu, baru jago gitu. Artinya kita contoh lah di Jepang. Di Jepang tuh kan banyak kasus di mana tim yang juara di divisi kedua ketiga itu nggak otomatis bisa promosi. Karena kalau nggak layak promosi ya itu tim tetap ada di divisi tersebut gitu. Yang promosi yang udah layak, bukan yang juara doang gitu. Nah di kita kan modal uang doang, modal PT doang bisa langsung punya tim. Dan verifikasinya lolos-lolos aja. Ini kan bukti lemahnya gimana environment sepak bola Indonesia gitu. Gue tuh selalu mikir ya, kalau sepak bola tuh tetap harus dibangun dari bawah gitu. Memang bagus sih mempercantik atap rumah tuh bagus, tapi pondasinya juga harus oke gitu. Pondasinya oke apa? Berarti ya dari hukumnya, aspek finansialnya, dan aspek kompleksitas yang meliputinya gitu. Gini deh, kayak mau kalau kejadiannya kayak gitu terus, jujur, Persib kayaknya saingannya cuma Persebaya, cuma Persija Jakarta, Borneo dan Bali mungkin sekarang ya. Nggak bakal ada tim yang bisa benar-benar menyaingi Persib dan 4 tim tersebut gitu. Karena Persib deh dibangun ya, kenapa finansialnya bagus? Karena bobotohnya juga loyal, bobotohnya juga banyak. Kan Persib ini bobotoh banyak bukan karena tim itu bagus gitu. Bobotoh tuh tetap loyal di saat Persib juga jelek dari dulu, bahkan kita sempat hampir degradasi gitu. Playoff pada akhirnya kan selamat. Sampai sekarang bobotoh setia. Itu yang jadi value Persib. Akhirnya itu mendatangkan finansial yang bagus dengan sponsor yang datang gitu. Ditambah juga sekarang ada sense of belonging yang tinggi gitu. Persib itu nggak cuma klub milik orang Bandung, tapi orang Jawa Barat, bahkan orang Sunda gitu. Itu kan narasi-narasi yang emang masih sangat masih sangat oke lah untuk Indonesia gitu. Emang nggak semuanya tim yang berpindah home base dan ganti nama ini juga gagal. Bali United itu bisa dikatakan sukses karena bisa merangkul pecinta sepak bola yang ada di Bali gitu. Orang Bali itu merasa memiliki Bali United terlepas dari musim lalu yang datang ke stadion turun, tapi secara overall masih di track yang oke lah. Borneo gitu, dia sekarang dirasa orang Samarinda tuh emang sangat mencari Borneo, dan itu tuh adalah contoh-contoh yang lumayan oke dari tim yang pindah home base dan ganti nama. Tapi juga tidak bisa dinormalisasi gitu. Tetap harus ada batasnya. Ini mau sampai kapan? Kalau saya pribadi sih capek ya, karena sebelum-sebelumnya juga Rans gitu kan. Terus tapi ada yang lucu gini kan. Persikabo hilang, ya kan? Tiba-tiba datang Tira. Kemudian jadi Tira Persikabo, jadi Persikabo lagi. Sekarang hilang. Terus Persikat hilang. Tiba-tiba datang Sumut United ke Depok. Sekarang namanya jadi Persikat Depok. Yang paling menarik dulu kan Persipasi Bandung Raya. Orang juga pusing kan? Iya kan? Persipasi Kota Bekasi tapi Bandung Raya. Nah, nama-nama semacam ini yang kadang-kadang kalau dari contoh Bang Akmal jelas gitu. Bagi Kabomania yang asli itu tuh nggak pernah dukung Persikabo yang Tira. Itu tuh nggak pernah. Kabomania yang asli yang dulu nonton di stadionnya Cibinong gitu. Dan itu tuh nggak bisa dibeli gitu. Makanya ya ini balik lagi lah ke PT Liga, ke PSSI, ke federasi. Kalau masih longgar sih aturannya dan masih mudah untuk diterobos sih. Masih kayak gini ya ini aja. sampai kapanpun nggak bakal beres. Dan kalau ini terus kejadian, artinya kompetisi ini diputar di sepak bola di Indonesia cuma formalitas doang gitu. Nggak ada benar-benar keinginan untuk bikin kita naik level gitu. Dan sampai kapanpun Indonesia nggak bakal bisa ngedeketin Jepang. Ya mungkin kan di Thailand banyak, di Malaysia banyak. Ya kita jangan nyontoh yang jelek gitu. Contohnya yang benar gitu. Apakah di Jepang ada yang ganti nama? Ada juga. Cuman prosesnya itu bener kata Bang Burda di awal. Mereka tuh tidak langsung serta-merta ada di liga tersebut. Mereka tetap mulai dari bawah dulu. Prosesnya yang dinilai kan. Ya sekarang Maluku tuh sebenarnya secara visi udah bagus. Mereka pindah ke sana dan orang Maluku Utara ya orang Ternate, Tidore tuh fanatik juga.
sekarang tiba-tiba hilang. Ini kalau ada satu hari pindah lagi ke sana, males. fanatismenya pasti beda gitu. Karena udah merasa dikecewakan gitu. Dan ini juga lagi-lagi berhubungan dengan political will. Kalau saya pribadi ya, kalau jadi Malut juga kasihan gitu. Ya satu-satunya tim dari Indonesia Timur secara budgeting itu jauh lebih gede dibanding tim-tim yang ada di Indonesia bagian barat atau tengah. Ini yang ngebuat Malut juga akhirnya terlepas dari pemiliknya tersandung kasus dan lain-lain, ini ngebuat secara budgeting jadi susah. Jadi memang perlu ada. Ya, Jateng juga jadi padat kan. Akhirnya jadi Jateng United. Sebelumnya ada Tornado FC berubah jadi Kendal. Semua klub akan berkumpul di pokoknya sekarang Jawa Tengah. Harapannya PSSI bisa ngasih regulasi yang jelas, verifikasi yang jelas, regulasi yang jelas supaya nggak ada lagi hal seperti ini. Karena benar kata Mas Ibam tadi ya, kita mau sampai kapan nih? Ingin berambisi ngejar Jepang tapi masih di sini-sini aja gitu. Oke, Mas Ibam, Bang Akmal, terima kasih banyak. Kita udah ngobrol nggak berasa nih sejam lebih. Kita mulai bahas dari Persib Bandung, bursa transfer Persib, Persija hingga fenomena jual beli klub di Indonesia. Nanti kalau ada isu-isu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, Bang Akmal, siapa? Terima kasih banyak ya Mas Ibam, Bang Akmal. Oke, Zoners, sampai jumpa di podcast Locker Room selanjutnya.